Kalau lu ada yang aneh dari gambar ini, berarti lu udah cukup peka terhadap satu pemahaman yang mau kita bahas kali ini adalah proporsi tubuh manusia. Pemahaman ini gue dapat dari channel ilustrasi. Nanti bisa kalian tonton sendiri, linknya gue taruh di deskripsi. Sebelum kesana, proporsi itu apa sih? Sepemahaman gue, proporsi itu adalah semacam ukuran atau perbandingan dari tubuh satu dengan tubuh yang lainnya, supaya manusia kita ini nih terlihat seperti manusiawi lah. Tidak terlihat seram, tidak terlihat aneh. Makanya kita mesti tahu ukuran perbandingan satu tubuh dengan tubuh yang lainnya. Banyak ya teori atau caranya untuk menentukan proporsi-proporsi badan manusia. Kayak ada yang pernah gue lihat itu kayak mengukur dengan sejumlah kepala. Cuman kata Bang Dion ini tuh kurang efektif karena semua badan manusia itu beda-beda. Kan ada anak kecil atau ada yang badannya pendek atau tinggi. Jadi dengan teori ini susah lah untuk diterapkan. Lalu gimana sih caranya untuk menentukan proporsi badan manusia? Nah, di sini gue ada semacam panduan yang gue dapat dari video tadi yang mesti kita apalin perbandingan tubuh satu dengan tubuh yang lainnya. Kayak di sini contoh ujung kepala itu kurang lebih sama panjangnya dengan ujung kaki kita. Terus kayak lengan, ternyata lengan atas sama lengan bawah kita itu sama. Kaki atas dan kaki bawah kita itu ukurannya sama. Terus kalau kalian lebih detail di sini, kita lihat siku kita itu sejajar dengan bagian tengah dari badan kita. Dan ujung dari tangan kita itu sejajar dengan tengah dari paha kita. Jadi itu yang mesti benar-benar kita pahamin dan mesti kita hafalin. Gimana caranya dan prakteknya kita coba aja langsung. Oke, let's go. Seperti biasa kita mulai dari gestur. Fokusnya adalah menggambar gerakan. Mulai dari kepala, line of action, pundak, panggul, terus abstraksi tangan dan kaki, dan terakhir adalah volume badan. Abaikan dulu nih panjangnya, seberapa besarnya kepala. Itu abaikan dulu, kita fokus ke gerakannya. Kita fokus menangkap dan mengcapture gerakan manusia kita. Setelah jadi gesturnya, coba kita sedikit perjelas dengan membuat layar baru dan kita gambar ulang. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita mulai mencocokkan dengan proporsi atau teori yang sudah kita pelajari tadi. Kayak contoh misalkan di sini gue mencocokkan ternyata kaki gue itu terlalu panjang. Akhirnya gue potong kedua kaki gue. Terus bagian kepala ini misalkan gue ngerasa kurang besar dan sebagainya. Oke, setelah itu sebenarnya udah selesai sih. Ini adalah salah satu caranya untuk menentukan proporsi badan kita. Dari hal yang sederhana ini saja, terlihat sedikit lebih manusiawi lah. Terlihat tidak menyeramkan manusia kita. Kita tidak merasa aneh dengan manusia yang kita buat. Lalu gimana sih kok ada misalkan gambar-gambar yang kepalanya besar atau tangannya panjang atau segala macamnya, tapi kok masih terlihat bagus? Itu tuh sebenarnya menurut gua itu sudah masuk ke stylization. Pokoknya udah masuk ke style. Menurut gua, untuk orang yang baru pertama kali belajar, fundamental itu sangat penting. Jadi memahami proporsi badan secara defaultnya seperti apa, itu penting sebelum kita membuat style yang lebih extravagant. Apa ada istilah namanya ini. Dan akhirnya menemukan style kita seperti apa. Ya, gitu aja untuk video kali ini. Dan cuman seperti itu sih proporsi, sesederhana itu. Jadi kalau lu mau praktek dan latihan, gua ada saran lu cari aja di Pinterest kayak searching gitu referensi tubuh manusia. Nanti di situ ada banyak referensi dan di situ kalian bisa belajar dari mulai gestur, dan kalau gesturnya udah mulai terlihat bentuk gerakannya, mulai dah itu dipotong-potong disesuaikan dengan panduan yang udah kita bahas tadi ya. Jadi ya, sampai jumpa di video berikutnya yang sebenarnya gue bingung sih. Video berikutnya kan bahas anatomi ya, seperti yang kemarin kita lihat. Nah, anatomi ini gue belum cari gitu materinya di internet. Cuman coba lantar minggu ke depan gue ulik lagi, gue pelajari lagi, gue dokumentasikan lagi, dan gue share ke kalian. Dan semoga bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, oke? Jadi sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.